Halo YouTube, let's go Arenet. Balik lagi di channel Bingus yang bangga makanan Indonesia. Dan ini edisi Pati. Kita mau sarapan di Pati. Dan salah satu spot sarapan di Pati dan jenis makanan sarapan di Pati gue pengen nyobain ini adalah soto kemiri. Soto kemiri Palas di Tarsan. Jualannya wow di situ. Enggak dong. Enggak ya kayaknya ya. Ya udah deh. Yuk, let's go. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Oke, apa kabar kalian semua? Masih di edisi Pati. Kalau minggu lalu kalian nonton gua makan brutal, makan nasi gandul di dekat alun-alun nasi gandul Pak Harjo. Hari ini gua lagi ada di ini namanya daerah Jalan Kembang Joyo. Gua mau nyamperin salah satu spot sarapan yang ada di Pati, namanya soto kemiri. Jadi soto kemiri itu makanan khas dari Pati, Dis. Kenapa namanya soto kemiri? Karena katanya dulu itu masyarakat setempat itu nggak mampu, maksudnya ayam tuh sebuah hal yang mewah. Jadi gimana caranya menciptakan makanan yang cita rasanya tuh mendekati seperti kayak makan ayam. Nah, diciptakanlah soto kemiri ini. Tapi mungkin ini udah modern. Gue tadi lihat beberapa foto soto kemiri tuh udah pakai ayam, tapi tetap kuahnya itu kuah santan. Terus ada toge, ada kubis dan lain-lain. Gue penasaran banget gimana rasanya dan kita hari ini kedatangan tamu spesial. Kenapa makanya gue pakai jersey ini? Cuman nanti akan gue bahas. Sebelumnya gue bakal masuk ke dalam dulu, pengen lihat kayak gimana sih soto kemiri Pak Lasdi alias Tarsan. Oh. Enggak ya? Sekarang gue udah sama Bu Lasdi gitu ya. Iya, Bu Lasdi. Bu, kalau boleh diceritakan, mungkin tadi saya salah menjelaskan ke teman-teman. Sebenarnya soto kemiri itu soto apa sih, Bu? Soto kemiri itu karena desanya kemiri, sotonya juga pakai kemiri. Lalu isinya itu terdiri dari apa aja? Semua bumbu komplit. Kalau sudah disajikan pakai tauge dan ayam, berambang, jeruk, kecap. Ini kalau boleh tahu, Bu, Bapak awal merintis ini dulu tahun berapa? Mulai tahun 1979. Sudah cukup lama gitu ya? Iya. Awalnya memang kenapa Bapak memutuskan untuk jualan soto kemiri itu kenapa, Bu? Karena dari bapak saya dulu jualan soto. Sudah berarti lebih dari 79 Iya. tahun 79 ya, Bu ya? Puluhan Iya, tahun yang lalu, Bu, ya? turun-temurun. Turun-temurun resep dari keluarga. Pasti awalnya jualannya mikul, Bu, masih, Bu? Mikul keliling. Di sini tuh, Bu, dari tahun berapa, Bu? Mulai tahun 2010. Jadi mungkin merintis juga nggak, Bu, ya? Iya. Dan tadi guys, gue sempat mau ngobrol sama Pak Lasdi, tapi menurut keterangan Ibu, Bapak kurang lancar berbahasa Indonesia nggak, Bu, ya? Iya. Nah, kok bisa, Bu? Bapak itu nggak sekolah, orang desa dulunya. Tapi kalau Ibu? Ibu sekolah tapi ya cuma SD. S2. SD sampai kelas 2 gitu Iya. ya. Ini kalau boleh tahu ini kan pakai ayam kampung deh, Bu, ya? Iya, pakai Ini ayam kampung. bisa sampai kurang lebih menyediakan berapa kilo tuh? Ya, Berapa ekor? kalau rame ya sampai 40 sampai 50. Biasanya waktu-waktu ramenya tuh tiap kapan, Bu? Ya pas lebaran itu ya rame, tahun baru gitu ya rame. Langganan berarti udah dari jauh. Ya dari jauh-jauh Mas. Itu lebaran itu udah Jakarta ya sampai sini juga. Iya. Ya, termasuk saya, begitu saya cari di Google nih, Ibu nih termasuk yang bukanya paling pagi. Iya. Dan saya lihat di Google ratingnya paling banyak. Berarti udah banyak banget orang yang mengunjungi di Ya sini. banyak langganan sih. Selamat, Bu, ya. Kalau gitu saya mau coba langsung makanannya. Iya. Kebetulan saya hari ini makan ditemenin sama Pak Presiden Persipa, klub sepak bola Kembangan Kota Pati, juga mau menikmati soto kemiri itu. Boleh dibikinkan saya 2 porsi buat saya dan Bapak. Iya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ibu tentang soto kemiri. Nah, gue menjelaskan sebenarnya alasan khusus gue ke Pati, sebuah kehormatan untuk gue kesini ke Pati karena memang diundang oleh Pak Presiden dari klub Persipa Pati. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bola sambil kita makan soto. Sudah standby Bapak. Halo. Pak, maaf, terima kasih banyak Pak. Iya. Sama kita jersinya Pak. Ini jersey kebanggaan Jersey. anak-anak Patifosi. Oh, Patifosi. Cah-cah wani ngeyel. Cahwani ngeyel. Sebelumnya terima kasih banyak Pak. Kalau Pak Amal nggak ngajak saya ke sini, mungkin saya belum tahu kapan bisa ke Pati.
Seneng banget iya, begitu iya. kemarin dapat kabar ada undangan dari klub bola Persipa, dari Pak Presidennya sendiri untuk nyobain makanan kuliner khas Pati. Ini Pak Amal ngajak saya ke Soto Kemiri, ini kenapa nih Pak? Jadi Pati ini memang kota legenda ya. Kulinernya pun semua legenda. Ada nasi gandul. Nasi gandul, Hari iya, ini saya kita pernah soto kemiri. Soto kemiri ini unik ya. Lauknya tidak dicampur di sini tapi disediakan. Oh, ini makanya disediakan di sini untuk kita nambah sendiri taruh di Iya. mangkok. Ini ngomong-ngomong Pak, sebelum kita makan nih Pak, ini kenapa mangkok saya besar, kenapa mangkoknya kecil nih Pak? Ya kalau kecil biar kesannya itu enggak ini nanti nambah lagi gitu. Ya anak-anak Patifosi itu semua muda-muda, semua hobi makan soto, makan nasi gandul. Oh, karena jujur nih Pak, saya selama di Jakarta tuh kalau konten jarang saya makan soto. Tapi begitu saya ke Pati, saya dengar ada soto Kemiri, kayaknya nggak sah kalau saya ke Pati belum nyobain ini Pak ya. Pak, Ayo. saya cobain ya Pak ya. Ayo. Ini guys, ini namanya soto Kemiri. Jadi kita udah lihat tadi proses masaknya. Proses masaknya itu memang sudah ada kuali, isi kuah santan, dan ada bawang putih dan berambang goreng alias bawang merah goreng yang dimasukkan ke dalam. Walaupun di atasnya ditaburin lagi, setelah itu dikasih toge dan ayam. Lalu dikasih kecap. Cara bikinnya kayak kita makan sop kaki kambing. Disiram kuah, disiram lagi ke kuali, baru ke siram lagi. Guys, kita cobain. Bismillah. Coba ya Pak. Coba. Ini paha anak ayam kampung. Jujur Pak, ini kan saya dari kemarin nyobain nasi gandul, kuahnya santan juga ya Pak ya? Ya. Ini juga kuahnya santan. Tapi kok rasanya ringan banget ya Pak ya? Memang resepnya beliau Resep. ini Pak ya? Khasnya ya? Nggak, tapi saya emes lah. Walaupun ini santan cuman nggak terlalu merasa bersalah makannya ya Pak ya? Walaupun porsi gue gede nih, porsi Pak Amal. Saya porsi diet. kecil aja. Porsi diet Pak? Enggak. Oh enggak? Biar kalau nambahnya lagi itu enak. Enak ya Pak ya? Kalau nambah gede tuh rasanya kayak makan banyak banget gitu Pak ya? Ini togenya mungkin nggak terlalu lama direbusnya, jadi masih krenyes itu masih berasa banget. Ditambah sama ayam kampung yang memang lebih berserat dan lebih ngelawan dari ayam negeri, cuman lebih gurih kalau ayam kampung. Betul ya Pak ya? Coba tempenya. Tempe di Jawa Tengah ini berbeda dengan tempe di Jakarta. Tempe Jakarta itu kedelai impor. Kalau tempe di Jawa ini, Jawa Tengah, dia punya varietas kedelai yang berbeda. Kedelai lokal, rasanya lebih gurih. Coba. Kita coba dulu. Wah ya bener. Kenapa tempe di Jakarta nggak bisa seenak ini ya Pak? Pati, Purwodadi, Rembang, Blora itu memang varietas kedelainya beda. Tapi memang enak Pak. Saya terakhir nyobain Jawa Tengah tuh tempe Tegal, bahkan mereka mentahnya aja udah enak Pak. Ini juga beda gurihnya. Dan Beda. saya perhatikan ini selalu di ini apapun Iya. bikinnya memang sama. Dibikin hasil kering. seperti itu, bikin kering. Jadi butiran kedelainya itu kecil-kecil. Tidak seperti kedelai impor yang dari Amerika Latin. Kalau di Jakarta, saya lebih suka tahu daripada tempe. Ya bukan ini ya, masalah selera ya. Cuman semenjak di Jawa Tengah, terutama Pati, ini nyobain tempe. Ini saya bisa makan tiap hari nih Pak, kalau kayak gini caranya Pak. Saya kan baru sekali nih ke Pati Pak. Kotanya seperti apa? Ini kota apa kabupaten sih Pak? Kabupaten. Kabupaten Pati ini unik. Dia besar, luas, penduduknya banyak. Wilayah utara punya laut, wilayah nelayan terbesar di Pulau Jawa. Di Juwana, berbatasan dengan Rembang. Oke. Jadi Pati punya laut, punya daerah pertanian yang luas. Maka disebut Kabupaten Minatani. Ada pertaniannya, ada lautnya. Dan nelayan Juwana Pati ini barometer gerakan nelayan di Pulau Jawa. Oh iya Pak? Harga ikan laut itu dulu barometernya hanya Muara Baru. Sekarang sudah tidak. Gimana? Juwana sudah mengatur irama harga di Pulau Jawa itu. Untuk ikan Pak? Ikan laut. Luar biasa. Karena besar kapasitasnya penangkapan. Di sana juga ada kayak restoran ikannya, ikan bakar juga banyak ya Pak ya? Ada kuliner Langsung seger. ikan yang legenda lah di sana. Kita ngomong Pati lebih banyak, apalagi ngomong nelayan dan ikan, pastinya saya juga pengen ngomongin sepak bolanya Pak. saya jujur Iya, sama iya, Bapak. iya. Sebelum Bapak ibaratnya dengan resmi mengundang saya ke sini Pak ya, Iya. melalui Persipa, 20 tahun hampir Pak, saya nggak pernah nonton sepak bola Indonesia, jujur Pak ya. Iya, iya, Karena dulu waktu SMP, saya di Kalimantan Timur kebetulan ada teman ngobrol, ada teman sesama penggemar bola, terutama Persiba Balikpapan. Iya. Semenjak saat itu saya udah nggak ikutin lagi. Sekarang Persipa Pak, yang saya googling ini baru naik Liga 2 Pak ya? Liga 2. Itu dari kapan Pak? Persipa ini klub tua, sudah 73 tahun. Oh, oke. Nah, 72 tahun itu nggak bisa lompat ke Liga 2. Selama itu? Ya, Sampai akhirnya kapan Pak itu? tahun lalu. Wah, luar biasa. Dan di Liga 2 bukan tim ecek-ecek.
sudah. Bener, karena yang saya Betul. tonton dulu di tahun 2000-an, ada beberapa tim yang sekarang juga main di Liga 2 ya Pak ya. Bagaimana nih Pak kompetisi Liga 2 itu Pak? Saya baru ditugaskan oleh klub untuk menjadi presiden klub, baru banget. Tapi pemerhati sudah dari lama ya Pak? Ya, semua orang Indonesia kan suka nonton bola. Bener. Persipa ini satu hal yang sangat membanggakan itu supporternya ini sangat solid. Seloyal dan solid apa Pak? Waktu launching saya sebagai presiden klub, itu mereka datang di acara itu. Beli tiket loh. Benar, bukan beli tiket untuk menonton pertandingan. Tapi untuk menyambut Bapak. Lah, kira-kira begitu. Luar biasa. Yang kedua, zaman klub ini masih agak miskin. Mereka itu ngamen bersama di seputaran Pati, Rembang. Supporternya Pak. Supporternya. Untuk klubnya. Agar bisa membelikan bus. Rembukan dari para supporter. Supporter ngasih semangat kepada klub. Luar biasa memang Nah, mereka. penerimaan supporter ketika Bapak baru pertama kali jadi presiden? Alhamdulillah dari medsos mereka kelihatan ada dukungan dan harapan lah. Apalagi Pak Joni, Beliau CEO. CEO klub ini, dan Mas Dian, manajernya. Manajer. Memang orang-orang yang memang hatinya mengurus Persipa ini luar dalam. Bukan hanya tenaganya, uangnya. Mereka dekat dengan supporter. Kalau ada yang kecewa gitu ya diajak ngobrol biasa. Oh, kan? nggak dicuekin ya Pak ya? Tetap Nggak. diajak dialog. Iya. Caranya patifosi. Patifosi. Karena Pak Joni itu sangat merakyat. Oh, ini kompetisi belum mulai Pak ya? Sedang persiapan nanti kompetisi resminya itu September. Kalau lama ya? tidak salah tanggal 3 lah. Tapi sebelumnya sudah ada prakompetisi itu, ada pertandingan-pertandingan. Persahabatan. Ya. Gimana Pak, talenta Pak, anak-anak Persipa nih timnya memang dari warga sekitar apa gimana Pak? Ya banyak dari sekitar. Oh. Tapi ada juga kita harus ambil Datangkan. dari tempat lain Oh, karena seperti klub bola lain ya Pak ya, ada transfer dan lain-lain seperti itu. pembibitan bibit-bibit baru ini mulai yang kelompok umur 10 tahun, 12 tahun tumbuh bagus. Memang sudah ada programnya apa gimana Pak? Sudah ada. Persipa ini punya e-sport yang kuat juga loh. Bentar, e-sport Ya. main apa aja tuh Pak? Mobile Legend, Semua. semua anak-anak ya Pak? Iya. Karena jujur kan kita nggak pernah tahu pemain-pemain Yang Liga juara Indonesia. Jateng kemarin, Hah? itu anak Pati. Serius Pak? Serius. Juara apa? Ikut di mana Pak? E-sport yang di Jawa Tengah, betul. Berbakat deh. Ternyata nggak cuma itu, tapi belum ada Pak ya. Dari segi kuliner belum ada anak-anak ya Pak ya. Belum. Berarti boleh saya ajak nanti Boleh, kapan-kapan boleh. dari tim Persipa, Ya. saya ajak kulineran. Udah dapat izin dari Pak Presiden, kapan-kapan semoga kita bisa bertemu. Siapa sih Pak punggawanya Persipa tuh siapa Pak? Kaptennya, dan Nanti Mas Dian akan ajak Udo ke mesnya Persipa. Biar ketemu dengan biar ketemu langsung ya Pak. langsung dengan mereka. Oke, stadionnya namanya apa Pak? Kalau betul Pak? Stadion Joyo. Itu kapasitasnya lumayan banyak Pak. Kalau dimaksimalkan dengan kondisi sekarang ini, dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, segala macam itu, selama ini panitia tidak mau lebih dari 7.000. Tapi nanti kalau renovasi sudah selesai, hitungannya bisa 11.000. Kalau boleh tahu daerah mana sih Pak itu stadionnya? Di dalam kota. Sebenarnya kenapa saya mau, walaupun saya juga penasaran sama Pati Pak, tapi saya sebenarnya pengen juga ikut invest lagi perhatian saya untuk sepak bola Indonesia Pak. Iya dong. Karena kan tiap hari saya, kalau Bapak habis ini lihat konten-konten saya, ini saya selalu pakai jersey Chelsea Pak. Karena tahunya klub London. Sponsornya ya lokal-lokal masih. Oh iya, Zeron. Oh iya ini nih. Oh ini saya jersey baru ya Pak ya? Iya. Oh iya nih sponsor-sponsornya. Karena saya pengen memperhatikan lagi gitu loh Pak. Saya kangen. Oh, satu lagi. Apa tuh Pak? Persipa sudah buka kantor perwakilan di Jakarta. Oh di Jakarta Pak? Tujuannya apa? Untuk memfasilitasi anak-anak patifosi di Jabodetabek itu kan banyak. Mereka juga support selama ini. Mereka juga beli jersey, beli macam-macam merchandise. Kalau mereka mau kumpul, kita siapkan tempatnya di Daerah mana perwakilan. Pak? Boleh di-sharing Pak ke teman-teman? Kantor perwakilan Persipa di Jakarta itu ya memang pusatnya ngumpul anak-anak muda di Jakarta, itu di wilayah Kemang. Ya. Pak, sebelum kita lanjut makan lagi Pak, satu pertanyaan terakhir. Ini untuk patifosi yang ada di Jakarta. Ya. Mungkin nggak Pak, kira-kira ke depannya Persipa main di Jakarta? Ada rencana nggak kira-kira? Itu aja dulu deh, biar teman-teman mungkin ada bayangan Sampai hari ini sih belum ada rencana, tapi kalau memang menurut klub nanti memungkinkan, misalnya pertandingan persahabatan, uji coba. Nah iya itu kayak gitu Pak. Akan kita lakukan, membangkitkan moral semangat anak-anak muda ini kan. Bener. Ini kita tadi udah ngobrol lumayan banyak. Pak, ini kebetulan saya habis sendiri. Ya, silakan Pak, saya boleh nambah nambah? lagi. Boleh, boleh. Bu, menurut saya Bu mau nambah lagi satu porsi boleh?
Boleh. Pesan lagi Bu, tempenya beneran enak loh Pak. Enak. Oke, kita mau lanjut makan dulu sama Pak Amal sembari ngobrol-ngobrol. Nanti kita ketemu lagi lah. Pak Amal aja belum habis diajak ngobrol mulu sama gue. Maaf ya Pak ya. Gue seneng banget ternyata hari ini tadi sarapan dibayarin sama Pak Amal. Makasih banyak Pak. Matur suwun Pak. Matur suwun Pak. Pak, terakhir Pak, sebelum kita pamit, kenapa kita harus support sepak bola Indonesia Pak? Kalau tidak kita siapa lagi? Iya sih, bener sih. Anak-anak muda kita banyak yang berbakat, semua sedang semangat untuk membangun impian sebagai pemain sepak bola hebat. Harus didukung lah. Supaya lebih peduli lagi gimana Pak? Kita sebagai supporter gitu Pak. Kita tidak bisa menuntut supporter. Yang harus dilakukan, ya klub harus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pemain, mencari pemain-pemain hebat dan pelatih yang hebat, bermain yang all out. Dengan begitu supporter otomatis akan mendukung kita. Satu kata yang bisa mendeskripsikan Persipa. Wani ngeyel. Wah nih ngeyel, pokoknya dobrak Pokoknya terus. Berjuang terus, dukung klub kesayangan. Terima kasih banyak, sukses selalu. Terima kasih Pak Amal, Presiden dari klub Persipa Pati. Dukung terus sepak bola Indonesia dimanapun kalian berada. Makasih banyak udah temenin gue makan. Ini edisi Pati. Boleh komen di bawah lagi kalau misalnya ada rekomendasi kuliner Pati yang harus gue coba. Bisa follow sosial media Pak Amal di Twitter Amal Al-Ghazali, Pemuda Idaman, atau di IG. Instagram juga sama Pak ya. Sama. Subscribe channel Munggus, gue upload rutin 3 kali seminggu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sadar 3 piece, and to sweet. Kalau kalian merekomendasi menarik, Pak, ini kameramen saya, Pak. Second account-nya tuh banyak, Pak. Iya, Nggak iya. cuman utamanya. Second account-nya Yudis, kalau misalnya kalian nggak dibalas DM di Yudis UTM, bisa follow juga. Ikan Yuwana Pati, 1, 2, 3 piece, and to sweet. Makasih banyak, Pak. Oke. Sehat selalu.